Hey semuanya, kembali lagi di Freak Gaming Channel bersama Lutfi di sini. Di video kali ini aku akan bahas tentang 15 game PS2 paling ngangenin. Dulu pulang sekolah rasanya cuma punya satu tujuan, ganti baju, makan secepat mungkin, lalu nyalain PS2. Ada yang main di rumah, ada juga yang rela jalan kaki ke rental PS2 sambil bawa uang 5.000 biar main berjam-jam. Di era itu grafis bukan hal utama, yang bikin betah justru gameplay, soundtrack, dan momen-momen yang tercipta bersama teman-teman saat di rental PS. Bahkan sampai sekarang banyak game PS2 yang masih dimainkan lewat emulator karena memang seseru itu. Nah, kali ini aku akan bernostalgia dengan 15 game PS2 paling ngangenin yang mungkin pernah menghabiskan ratusan jam waktu kalian. Siapa tahu game favorit kalian ada di daftar ini. Yang pertama, Black. Game FPS buatan Sirotis Game ini terkenal karena efek ledakannya yang luar biasa untuk ukuran PS2. Hampir semua benda di sekitar tuh bisa hancur. Suara tembakannya terasa berat dan setiap senjata memberikan sensasi yang berbeda. Yang bikin kangen, game ini tuh berhasil membuat pemain merasa seperti berada di film aksi Hollywood. Dulu melihat kaca pecah dan bangunan runtuh aja udah terasa sangat keren. Yang kedua, Bully. Sebelum Rockstar membuat Red Dead Redemption, mereka lebih dulu merilis game Bully. Di game ini kita berperan sebagai Jimmy Hopkins, seorang murid nakal yang harus bertahan hidup di sekolah penuh geng dan siswa usil. Yang bikin game ini dikenang adalah kebebasan menjelajahi sekolah, ikut kelas, mengerjai teman, naik sepeda keliling kota, sampai membuat kekacauan tanpa harus menjadi kriminal seperti di GTA. Game Bully terasa unik karena menawarkan dunia open world dengan tema kehidupan sekolah yang jarang ditemukan sampai sekarang. Yang ketiga, ada Harvest Moon: A Wonderful Life. Siapa di antara kalian yang dulu bilang cuma main sebentar tapi ujung-ujungnya lupa waktu gara-gara Harvest Moon? Bangun pagi, menyiram tanaman, memberi makan sapi, memerah susu, memancing lalu tidur. Rutinitas sederhana itu justru terasa sangat menyenangkan. Yang bikin kangen bukan cuma gameplaynya, tapi suasana desa yang damai, musik yang menenangkan, dan rasa puas ketika melihat ladang mulai berkembang. Yang keempat, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Ini adalah salah satu game Dragon Ball terbaik sepanjang masa. Karakternya tuh sangat banyak, transformasinya lengkap, dan pertarungannya tuh terasa spektakuler. Yang paling bikin kangen tentu momen bermain berdua melawan teman, adu Kamehameha, Spirit Bomb, atau berubah menjadi Super Saiyan berkali-kali, benar-benar membuat suasana rumah atau rental PS jadi ramai. Yang kelima, Downhill Domination. Kalau kalian pernah main game balap sepeda gunung sambil menendang lawan sampai jatuh ke jurang, berarti kalian pasti kenal Downhill Domination. Game ini memadukan balapan dengan aksi sangat seru. Pemain bisa memukul, menendang, bahkan menggunakan berbagai trik untuk mengalahkan lawan. Lintasannya tuh penuh jalan pintas, lompatan ekstrim, dan pemandangan yang indah. Sampai sekarang masih banyak orang berharap game ini tuh mendapatkan remake. Yang keenam, Guitar Hero. Sebelum game rhythm modern populer, Guitar Hero sudah lebih dulu membuat banyak orang merasa seperti gitaris rock profesional. Memainkan lagu-lagu legendaris menggunakan gitar plastik memberikan pengalaman yang sangat berbeda. Yang bikin kangen tentu suasana bermain tuh bersama teman sambil bergantian mencoba menyelesaikan lagu di tingkat expert. Yang ketujuh, Tony Hawk's Pro Skater. Game ini membuat banyak orang mengenal dunia skateboard. Bahkan yang tidak pernah naik skateboard pun bisa hafal berbagai trik seperti kickflip, manual, green, hingga 900. Soundtracknya juga khas banget, menjadi salah satu yang terbaik sepanjang sejarah video game. Setiap level dipenuhi rahasia yang membuat pemain terus ingin eksplorasi. Yang ke-8, Resident Evil 4. Game ini membawa perubahan besar bagi seri Resident Evil. Sudut kamera over the shoulder yang digunakan kemudian menjadi standar untuk banyak game modern. Perjalanan Leon menyelamatkan Ashley dipenuhi ketegangan, monster mengerikan, dan pertarungan boss yang ikonik. Meski sering membuat panik, justru rasa tegang itulah yang membuat game ini tuh sulit dilupakan. Mulai dari zombie, mulai dari boss, mulai dari monster-monster lainnya, itu yang memberikan rasa sensasi kalian untuk bermain di game Resident Evil 4 ini. Dan yang bikin kangen di game Resident Evil 4 ini, momen saat dikejar zombie, bertarung dengan bos yang susah, sampai menyelamatkan Ashley biar tidak diculik zombie. Yang ke-9, Burnout 3 Takedown. Kalau Need for Speed fokus pada balapan, Burnout itu justru mengajarkan satu hal, tabrak lawan sebanyak mungkin. Semakin brutal tabrakannya semakin seru. Efek slow motionnya saat mobil hancur benar-benar terasa memuaskan. Apalagi ketika kalian berhasil membuat lawan tuh keluar lintasan di detik-detik terakhir. Yang ke-10, Need for Speed Underground 2. Sebelum era mobil hypercar, banyak anak warnet dan rental PS2 bermimpi memiliki Nissan Skyline, Mitsubishi Lancer, atau Toyota Supra. Need for Speed Underground 2 memperkenalkan dunia balap malam
lengkap dengan modifikasi mobil yang sangat detail, mulai mengganti velg, neon bawah mobil, body kit, hingga audio menjadi aktivitas yang hampir sangat menyenangkan di balapan itu sendiri. Soundtracknya tuh juga sangat ikonik. Yang ke-11, God of War 2. Kratos mungkin menjadi salah satu karakter paling terkenal di PlayStation. God of War 2 menghadirkan pertarungan melawan dewa-dewa Yunani dengan skala yang luar biasa besar. Boss fight melawan Colossus of Rhodes menjadi salah satu pembuka terbaik dalam sejarah game. Yang bikin kangen adalah kombinasi aksi cepat, puzzle, dan cerita epik yang membuat pemain sulit berhenti bermain. Yang ke-12, Winning Eleven atau PES. Sebelum FC atau FIFA mendominasi, rental PS2 ini hampir pasti dipenuhi orang sedang turnamen kecil atau bahkan dipenuhi dengan layar, itu pasti bermain Winning Eleven atau PES. Yang kalah tuh harus gantian pegang stick berikutnya. Nama-nama seperti Adriano, Roberto Carlos, Ronaldinho, Kakak, Rooney, dan Henry menjadi salah satu pemain favorit di hampir semua orang. Dan yang bikin kangen, persahabatan bahkan kadang diuji hanya karena kebobolan di menit ke-90. Dan stick gak enak atau rusak menjadi alasan kalau ketika kalah. Yang ke-13, GTA Vice City. Sebelum GTA San Andreas hadir, Vice City sudah lebih dulu membuat pemain jatuh cinta dengan dunia open world. Nuansa kota Miami tahun 80-an dipenuhi mobil klasik, musik retro, dan suasana yang sangat khas. Banyak pemain yang bahkan lebih sering keliling kota daripada menyelesaikan misi. Cheat tank, cheat senjata, dan cheat uang menjadi hafalan wajib. Yang ke-14, Naruto Ultimate Ninja 5. Game ini hampir selalu menjadi pilihan kalau lagi main bareng temen. Yang bikin seru bukan cuma karena karakternya banyak, tapi setiap karakter punya jurus andalan yang beda-beda. Mulai dari Naruto Rasengan, Sasuke dengan Chidori, dengan gara kekuatan tanahnya, sampai Rock Lee yang buka gerbang langsung bikin panik lawan. Ultimate Jutsu di game ini tuh juga berasa keren banget. Apalagi pas berhasil ngeluarin jurus pamungkas lengkap dengan animasi sinematiknya. Rasanya tuh puas banget, meski sekarang kalau dilihat lagi mungkin grafisnya sederhana. Selain mode versus, ada mode cerita yang cukup panjang. Kita bisa keliling desa, ngobrol sama karakter lain, sampai menyelesaikan berbagai misi. Jadi gak cuma berantem terus, tapi juga terasa seperti ikut masuk ke dunia Naruto. Dan yang paling bikin kangen tentu momen adu skill sama temen. Kadang sebelum mulai aja udah ribut dulu gara-gara dua-duanya tuh pengen pakai Sasuke atau Itachi. Dan juga karena game ini jadi salah satu penyebab paling sering bikin stick rental cepat aus. Yang ke-15, GTA San Andreas. Sulit banget nih bikin daftar game PS2 tanpa menempatkan GTA San Andreas di posisi ini.
Game ini tuh benar-benar memberikan kebebasan luar biasa. Yang bikin kangen dari game ini tuh mulai dari naik sepeda, main 2 player, membentuk tubuh di gym, membeli rumah, perang antar geng, penerbangan pesawat, naik jetpack, sampai membuat polisi mengejar dengan bintang 6. Belum lagi puluhan cheat yang hampir semua anak PS2 hafal di luar kepala. Dan yang bikin nostalgia kangen juga, denger lagu di radio mobil sambil keliling map tanpa tujuan. Kadang niatnya mau misi, malah 1 jam muter-muter kota aja. Itu tadi 15 game PS2 paling ngangenin yang berhasil menemani masa kecil kalian. Mungkin teknologi game ini tuh sekarang jauh lebih canggih, grafisnya realistis, dunia lebih luas, dan fiturnya lebih lengkap. Tapi ada satu hal yang sulit digantikan, yaitu rasa nostalgia ketika duduk di depan TV tabung, megang stick PS2, lalu bermain sama teman-teman baik di rumah ataupun rental PS sampai lupa waktu. Itu dia 15 game PS2 paling ngangenin. Gimana nih yang paling kalian kangenin? Tulis di kolom komentar ya.